Kenapa Miri terwujud? Simpel. Saya tidak mau Presiden Republik Indonesia ke Boyolali berkunjung resmi membuat macet ini, saya nggak mau. Bagaimana caranya memindahkan jantung sebuah kota? Dulu, Boyolali hanyalah kota transit. Namun kota yang berkembang butuh ruang baru. Dan perubahan itu dimulai dari masalah di pusat pemerintahan lama Jalan Merbabu. Ide dasarnya itu, kalau ada pejabat yang berkunjung ke Boyolali, ruang tamu itu orang duwine guru Pringgitan, nompo menteri neng Pringgitan, nompo gubernur neng Pringgitan, nek Merapi Watuk ya neng Pringgitan. Terus parkire piye? Uyel-uyelan kae itu secara modern tidak layak menjadi kantor. Makanya nek tuku lemah orang duwe. Jadi ide dasarnya ya wis golek desa wae sing ora ados saka kota, ada limbah alternatif. Nah, desa kuwi mau bengkoke didadekke kas desane dadekke kelurahan sehingga menjadi aset kabupaten. Nah, 5 desa itu yang jadi alternatif tempat adalah Mugdal, Winong, Kiringan, Miri, yang satu lagi Karanganyar. Visi ini masuk dalam RPJMD. Gagasan awal tahun 2007 untuk pindah ke Winong batal karena terancam erupsi Merapi. Akhirnya, pada 2010, pemerintah menggandeng ahli UGM demi mencari lokasi terbaik. Pada waktu itu, Pak Seno meminta studi kelayakan. Studi kelayakan pemindahan komplek kantor Boyolali. Kami dari UGM menurunkan tim ya dari perencanaan wilayah kota, dari sektor ekonomi, kemudian para arsitek saya kumpulkan, kita melakukan studi kelayakan. Ada 20 alternatif di seluruh Boyolali itu. Ya kriterianya tentu bermacam-macam, sasi ekonomi, sosial, kemudian juga transportasi kita studi gitu ya. Dari aspek itu tadi akhirnya terpilihlah Miri seluas hampir 12 hektar. Jalan Merbabu gur 1 hektar. Dijoli 12 hektar ya idemu kan bisa. Makalah jadilah Miri itu. Tahun 2011, tantangan sebenarnya dimulai. Untuk membangun kompleks raksasa ini, status Desa Kemiri dan Mojosongo diubah menjadi kelurahan. Sebuah keputusan besar yang sempat menuai gelombang penolakan. Saya diberikan amanah untuk menjadi camat Mojosongo menggantikan beliau Pak Eri. Hal penting yang untuk kita segera laksanakan adalah mencari lahan yang waktu itu memang dari set plan itu dibutuhkan lahan sekitar 15 hektar waktu itu. Beliau mendikto bahwa kalau yang di Kemiri ini ada 9 hektar, kemudian ada di Mojosongo itu ada 3 hektar. Niat baik itu kadang-kadang tidak bisa diterima setiap individu. Apalagi latar belakangnya politik, sehingga untuk mewujudkan kebulatan tekad pindah itu kan harus melobi kiri dan kanan. Tuhan memberi jalan yang cukup berliku, tapi akhirnya sukses. Di tahun pertama saya hanya menganggarkan 35 miliar, tahun kedua 55, tahun ketiga akhirnya 55. Sudah selesailah, jadilah.
dalam perjalanan waktu sosialisasi ke masing-masing RW RT di Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri. Hal ini juga tidak mudah karena ada pertentangan di antara warga ini, ada yang setuju untuk menjadi kelurahan, ada yang tidak setuju. Tapi semua bisa diselesaikan dengan baik. Proses panjang ini berlangsung selama 3 tahun. Bersama tim arsitektur UGM, master plan dirancang matang. Sebuah konsep Green City yang digagas Bupati Seno Samodro untuk memajukan Boyolali sekaligus menjaga keseimbangan alamnya. Kemudian kita mulai 2010 sampai kalau nggak salah 2013 ya, tiga periode lah. Ada beberapa tahapan bangunan ini, bangunan itu. Nah setelah itu baru di-DED-kan, terus dibangun. Jadi kurang lebih 3 tahun itu untuk mendesain itu. Kemudian di 2013 kami baru incas untuk mulai membantu menerjemahkan master plan menjadi site plan untuk pembangunan kantor Pemkab yang baru tersebut, atau kantor Pemkab terpadu istilahnya sekarang. Pak Seno cocok, akhirnya Boyolali kita buat green. Nah, green itu apa? Sebenarnya konsep yang ditawarkan adalah memaksimalkan welfare. Welfare itu kesejahteraan, ya. Tetapi dalam membangun pasti ada environmental damage. Itu kita minimalkan. Nah, itu. Nah, konsep itu cocok dengan semangat Pak Seno sebagai seorang bupati pemimpin daerah yang semangatnya membangun, ya. Bagaimana kita bangun, kesejahteraan harus kita maksimalkan. Tantangan medan yang keras dijawab dengan desain arsitektur hijau yang hemat energi. Perkantoran terpadu ini sengaja dibangun terbuka untuk publik, menggabungkan arsitektur Jawa, gaya Indis, hingga bentuk unik punggung sapi yang syarat makna lokal. Kemudian bangunan-bangunan di sana itu kalau panjenengan cermati selalu ada paru-parunya di tengah-tengah bangunan, ya kan? Nah itu memang untuk menjaga satu, mataharinya bisa masuk langsung, jadi tidak perlu lampu. Sebenarnya kalau siang hari nggak perlu lampu, dan udaranya juga sirkulasinya tetap segar. Nah itulah saya membuat komposisi sebuah arsitektur hijau yang hemat energi. Jadi kalau dibanding kantor bupati yang lain, saya kira konsumsi energinya masih sangat rendah. Memang cukup sulit tantangannya saat itu mengolah dari tanah tegalan yang secara kontur agak ekstrim sebenarnya saat itu, kemudian juga kondisi geologinya atau kondisi tanahnya cukup keras. Jadi kami menerjemahkan desain-desain apa yang dicita-citakan oleh beliau, antara lain adalah tempat-tempat parkir yang memadai, kemudian semua bangunan tidak ada sekat dengan masyarakat dalam artian tidak berpagar. Yang selanjutnya untuk desain-desain juga mengacu ke filosofi sebenarnya desain Jawa yang ditampilkan dalam bentuk bangunannya. Jadi utamanya memang arsitektur Jawa ya, itu tercermin di pendopo. Di belakang alun-alun ada pendopo besar itu Jawa. Tetapi Boyolali juga memiliki sejarah Hindis. Zaman dulu Belanda juga masuk ke sana, terbukti ada banyak bangunan-bangunan Belanda di sana. Nah itu kita cerminkan di kantor bupati. Nah untuk presiden gedung DPR, kita tidak meniru persis gedung DPR yang di Senayan, tetapi itu sebenarnya terkonsep dengan sapi, karena Boyolali terkenal sekali dengan sapi. Itu kalau panjenengan amati itu sebenarnya punggung sapi, 2 punggung sapi. Itu saya coba, saya terjemahkan dalam bangunan, jadinya gedung DPR itu. Yang tersulit adalah atap dari kantor DPRD. Alternatif desain menggunakan rangka baja dengan penutup saat itu atap ringan.
Jadi dengan struktur bentuknya memang pengerjaan juga cukup menantang itu, karena memang potongan-potongan dari bentuk lengkung yang tidak simetris kan itu. Itu ada menurut handicap atau kesulitan tersendiri. Dulu kita ingin itu sebuah bangunan super megah lah, sapi. Tapi apa itu kok melebihi pendopo. Nah ini kan ora sopan nek wong Jawa. Maka kita perkecil sehingga fungsinya kita sempitkan hanya menjadi gedung multimedia ya. 4 September 2013, Boyolali mengukir sejarah. Di balik layar, kepindahan besar ini menjadi ujian kepemimpinan jajaran daerah. Namun, lewat kolaborasi padu di bawah komando Sekda, langkah ini berbuah perayaan yang menyatukan seluruh warga. Waktu menjadi sekda, mendapat tugas pemindahan kantor ini tentu berpikir keras bagaimana ini bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan target. Tapi alhamdulillahnya kami ini kan sekretaris daerah itu mengkoordinir semua SKPD ya. Jadi semuanya teman-teman menjadi tim yang solid. Bagaimana bisa mensukseskan visi Bupati ini terlaksana. Ya, tentu kami mengadakan rapat berulang kali bersama-sama dengan dinas-dinas, stakeholder terkait, dan seterusnya. Perpindahan dengan dikemas menjadi bentuk pawai budaya yang begitu luar biasa, bahwa di Boyolali ini kan banyak tokoh-tokoh yang mumpuni ya dalam hal ini, penanggung jawab secara umum ya betul di kita sekretaris daerah, tapi secara teknis tuh teman-teman yang sudah biasa kerja, artinya di lapangan itu sudah pandai mengatur bahwa nanti yang dilibatkan siapa saja, bentuknya seperti apa, itu kita libatkan semua masyarakat dan semua OPD termasuk kecamatan di seluruh Boyolali yang waktu itu masih 19. Tapi ternyata di Indonesia yang berhasil memindahkan ibu kota itu nggak banyak. Bahkan banyak yang mengalami kegagalan. Lah salah satu yang berhasil itu adalah Badung. Nah, disitulah nanti muncul ide membangun 5 tempat peribadatan di satu komplek gitu dan sebagainya. Ya idenya dari anak buah atau dari manapun ya, menyatukan antara do, mi, fa, la ataupun re menjadi sebuah harmoni. Kalau ASN itu kan sudah biasa disiplin dan ada komando ya. Jadi untuk budaya kerja tidak banyak berpengaruh, tapi dengan pemindahan kantor itu justru masyarakat yang diuntungkan. Karena diuntungkannya apa? Dulu misalnya ke kantor apa di mana, kantor apa di mana. Dengan disatukan oleh Pak Bupati menjadi satu komplek, itu masyarakat yang memerlukan lebih mudah tersentralisir gitu. Boyolali 100 tahun lagi kira-kira jadi apa? Nah aku wis melihat karena saya hidup di Paris lebih dari 10 tahun. Kan wis karek jiplak wae. Oh, jalan yang indah itu perapatannya dikai sesuatu yang artistik. Kan hanya itu. Jadilah Boyolali yang seperti saat ini. Nyaman dikunjungi, nyaman ditinggali. Dengan adanya kabupaten baru tidak hanya sekedar pusat pemerintahan ya. Jadi kabupaten baru ini juga menjadi wahana wisata. Wahana bermain anak-anak, bahkan anak-anak dari Klaten, dari Sukoharjo, dari Salatiga, banyak yang ke Boyolali.
hanya sekedar pengen nongkrong di situ. Justru yang paling hebat adalah ide dari Bapak Bupati saat itu. Apa ya, visi beliau sampai berpikir, jadi sekarang bisa buat foto-foto, buat prewed dan sebagainya. Memang beliau yang punya ide yang sangat luar biasa itu. Jadi dengan apa yang dituangkan dalam bentuk fisik oleh Pak Seno, itu adalah contoh semangat para pemuda Boyolali. Boyolali yang dulu itu sering dihina orang ya, sekarang anak-anak muda bangga saya memiliki Boyolali. Boyolali kota yang indah, bersih. Untuk generasi mudanya banyaklah belajar untuk kembali ke daerah, membangun negerinya. Aku titip salam kanggo masyarakat Boyolali. Saktenane aku ora ngapusi, isih tresno Boyolali. Salam, peace. Merekam jejak relokasi pusat pemerintahan Boyolali adalah tugas sejarah yang harus kita tuntaskan. Melalui naskah sumber arsip, tahun 2026 ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memastikan bahwa setiap kepingan memori kota ini terekam abadi. Arsip adalah denyut nadi ingatan. Harapan kami, arsip ini akan terus hidup, dibaca, dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Mari wariskan sejarah yang utuh ini agar generasi muda Boyolali tahu dari mana mereka berasal dan kemana kota ini akan melangkah. Salam arsip.